kan saya sedikit pada paparan sebelum masuk nanti terkait dengan naskah perjanjian kerjasamanya. Yang pertama bahwa setiap pemerintah daerah itu memiliki keterbatasan-keterbatasan yang itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Karena ada batasan administratif, ada batasan kewenangan yang itu sudah diatur oleh undang-undang, sehingga perlu dicarikan solusi-solusi untuk menangani hal tersebut. Usul teman-teman bapak ini, bahwa ada peran yang menjadi penting. Kalau ini kami juga diperhatikan, satu PT-nya kan bisa alasan seperti itu. Saya ini harus memenuhi pelayanan dasar bagi pemerintah daerah ini. Ada ini pendidikan banyak gratis, kesehatan banyak gratis, anggarannya besar. Bahkan pendidikan 20% dari APBD. Perumahan rakyat. Nah, sekarang Tribun Limas ini juga. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. And contoh sampai hari ini kami sangat kesulitan melakukan kegiatan yang hubungannya dengan Perda Provinsi. Contohnya adalah izin galian air bawah tanah. Setelah ke Satpol PP kami, barangkali sekedar masukan. Apa? Kita menugaskan ada personel kita Satlimas ada 2 di setiap TPS. Itu APD-nya seperti apa? Itu juga nanti kita cek. Ya. Terus yang keempat, ini terkait ya diperkirakan pada saat coblosan itu kan musim hujan. Nah ini perlu kita antisipasi juga. Bagaimana kalau hujan kita sampaikan, pokoknya kita lakukan waktu itu lakukan sesuai dengan Satlimas mengambil kewenangan dan tupoksi kita. Dan asetnya tol kayak di kita itu Pasuruan, Probolinggo, nanti Probolinggo, Banyuwangi atau Probolinggo. Tentu mulai dari Tuban sampai ke Banyuwangi akan tersambungkan kataku. Dia menginginkan memang seiring perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan para masyarakat menggunakan aset itu untuk tempat tinggal atau memperbutkan. Nah ini mohon untuk walaupun kita tadi dibahaskan dari kapal-kapalnya tidak ada masalah pemotongan kapal. Pemotongan kapal itu di daerah Kecamatan Kamal, Desa Tanjung Jati. Ini juga ada pengaduan yang sangat
tiap bulan laporan ke kantor kami, karena ini izin dari provinsi antara kami Kasatpol PP dengan dewan yang menangani ini sudah turun ke lapangan 3 kali, tapi dari pihak provinsi belum ada tanggapan. Cuma itu Pak dari salah satunya cukai rokok. Nah, ini bisa nggak masuk di sini? Walaupun nanti bisa dimasukkan di Prominfo. Oh siap, siap Pak. Siap, terima kasih. Mungkin ada yang lain Pak, silakan. Bagus, dari masalah judul dulu Pak. Nah, judul ini tentunya kita dasarkan pada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2014 tentang Satpol PP. Kan itu yang harus kita laksanakan sebagai tangannya dari provinsi. apalagi LSM semuanya memanfaatkan kita awal Berarti kan yang kita kerjakan Di pasal 29 itu kan nggak percaya paham ini mungkin. Atau ini apa nggak ngerti ke masalah ini. So now I gotta say goodbye. Dan ini yang akan kabupaten yang sudah masyarakat kecil ini sebanyak 24 kabupaten kota. Dan ini juga ada beberapa yang sudah berlokasi ya, terkait dengan pengaduan masyarakat. Ini sudah kita tindak lanjuti. Tentunya pada saat kita melaksanakan kita di lapangan, kita gabungan ya, dengan provinsi dengan kabupaten kota. Terus kabupaten yang belum melaksanakan PKS sebanyak 14 kabupaten kota. Nah itu ada tempat kita, ya, alhamdulillah, BNPB, ya, Jombang, Agus, terima kasih, dalam Mojokerto, ya. Tapi kemarin sore sudah ketemu sama Pak Yuwono, ya, Nganjuk, nanti ada beberapa lagi. Malang, Bantara, Sumenep, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Kota Surabaya, Kota Batu, dan Kota Blitar. Pada tugas kita ini sebetulnya kepingin ada pemetaan gangguan keterangan ketertiban umum di masing-masing kabupaten kota. Nanti kita support dengan sistem ini. Karena ini penting ya. Kalau sudah terpetakan nanti bisa langsung kita implementasi daripada perjanjian kerjasama. Kalau ada penanganan gangguan, kita harus bisa punya pemetaannya. Ini untuk mendukung kegiatan kita tahun 2021. Kali ini adalah untuk bisa memadukan bagaimana kerjasama antara provinsi dan kabupaten-kabupaten. Ada masukan tadi disinggung sudah berbicara masalah hitung ya, tertiban terutama mengenai lokalisasi ini Pak. Khususnya di kami di Pondok, kadang-kadang kita ini semua barangkali di kabupaten sama mungkin ya. Ketika kita operasi mendapatkan ya apa istilahnya orang-orang itulah gitu. Namun tidak ada efek jerah. Tentunya harapan kami ini bagaimana kalau seumpama panti-panti sosial tiap kabupaten itu dihidupkan kembali. Itu harapan kami. Namun sekarang Nah, ini dasar kerjasama daerah Pak. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018, ada Undang-Undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah, dan juga ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah. Itu ada aturannya sudah. Saya kira teman-teman yang menangani kerjasama sudah sangat familiar sekali, dan juga dari bagian hukum kabupaten kota, dari bagian pemerintahan, terus
dari bagian hukum, dari Bapeda, BPKAD, Inspektor sangat biasa karena merupakan tim koordinasi kerjasama yang ada di daerah masing-masing. Definisi kerjasama daerah ini sesuai dengan undang-undang, ya, usaha bersama antara daerah dengan daerah dan pihak ketiga dan antara daerah dan lembaga atau pemerintah di luar negeri berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas dan seterusnya itu. Kerjasama daerah, jadi KSDD istilahnya itu kerjasama daerah dengan daerah, usaha bersama dengan daerah dalam rangka penyelenggaraan usaha pemerintah yang jadi kewenangan daerah. Jadi yang saya sampaikan tadi kita ada keterbatasan perusahaan dalam ini ada kewenangan dan lain-lain. Batas wilayah dan lain-lain itu menjadi yang dapat kita kerjasamakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Publiknya pengen aman, masyarakatnya pengen aman tentang, maka itu menjadi salah satu yang bisa dikerjasamakan. Next, Mas. Yang bisa melakukan kerjasama itu kepala daerah. Ya. Objeknya seluruh kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ya. Ada 32 kewenangan, 32 urusan yang bisa dikerjasamakan. Nah, salah satunya ini Pak. Tidak betul kelihatan ya. Ini ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Ini masuk harusnya pelayanan jasa. Urusan pemerintah wajib ya. Bahwa itu ada 6 urusan yang menjadi penting. Kalau ini kami juga diperhatikan, satu PT-nya kan bisa alasan seperti itu. Saya ini harus memenuhi pelayanan dasar seperti pemerintah daerah ini. Ada ini pendidikan banyak gratis, kesehatan banyak gratis, anggarannya besar. Bahkan pendidikan 20% dari APBD. Ya. Perumahan rakyat. Nah, sekarang Trantibun, Limas ini juga menjadi kewenangan. Pelayanan dasar wajib. Wajib, penting ya ini. Ini menjadi harga ini posisinya bapak ibu yang berada di UPD Satpol PP. Ini penting Pak. Kalau selama ini belum kita pahami, tolong mulai nanti lupa. Saya itu pelayanan dasar. Posisi kami itu setara dengan pendidikan, kesehatan, sama Pak. Tolonglah anggaran kami juga ditingkatkan, personil kami ditambah. Ini jadi penting. Pelayanan dasar, urusan pemerintah wajib. Ini harus kita penuhi Pak. Harus kita penuhi. Ini urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar. Ada 6 wajib pelayanan dasar harus dipenuhi oleh pemerintah. Bahwa provinsi ini tidak memiliki tangan yang besar, yang banyak untuk sampai di sana. Maka nanti bisa minta bantuan jenengan kan gitu. Jadi perda dan perkada provinsi dalam hal ini. Misalnya suatu saat, saya tidak tahu juga ya, di Kabupaten Mas, Pacitan. Wow, Pacitan. Dari Kabupaten Pacitan misalnya itu perlu kerjasama dengan provinsi, ya, provinsi yang lain. Misalnya provinsi Jawa Timur. Saya perlu mau operasi, butuh nggak? Apa isinya? Untuk penegakan kerja saya misalnya ini, penertiban warung-warung, apakah perlu Satpol PP-nya provinsi? Kan tidak. Tetapi kalau misalnya sungai ini menjadi kewenangannya provinsi, kalau ini ditempati orang yang berhak melakukan penegakan perda ini adalah Satpol PP provinsi. Saya kalau punya personil banyak, saya minta bantuan untuk backup-nya dari kabupaten kota. Yang kedua itu, atau mungkin menginformasikan ke kabupaten kota, mana berbagi data itu. Provinsi ini ada banyak warung yang ini berpotensi merusak saluran air, jalan air yang menjadi kewenangan provinsi. Saya tidak bisa menindak karena ini kewenangan provinsi. Provinsi bisa, ayo kita sama-sama dengan organisasi apa, dengan mitra samping, karena harus ada Pak, mitra samping di sana itu nanti bersama-sama melakukan penegakan perda yang ada di sini. Jadi seperti itu Pak. Nah ini yang mungkin Pak, menurut saya nanti yang Pacitan itu sudah ada kerjasama dengan 3 kabupaten Jawa Tengah Jogja
itu bisa dilakukan kalau nanti. Menurut saya di situ bisa, tapi kalau di sini kayaknya akan susah ketika bantuan personil. Tetapi misalnya yang itu menjadi kewenangan jenengan yang ada di mana, bukan hanya di Pacitan, bukan misalnya Pacitan punya aset di Surabaya misalnya seperti itu, bisa bekerjasama dengan Satpol PP Surabaya atau itu Satpol PP provinsi bisa. Ini ke arah sana sebetulnya. Teknisnya itu kita hanya melihatnya ke arah sana. Jadi mungkin memang seperti itu Pak. Jadi saya kira teman-teman Satpol PP ketika akan melakukan seperti yang saya ceritakan tadi, pasti mereka akan koordinasi dengan dinas terkait. Sudah dilakukan upaya-upaya yang komprehensif menyeluruh, ternyata tidak mampu, maka perlu dilakukan penegakan dan gitu. Satpol PP saya kira ini menjadi paling akhir lah masalahnya itu ketika langkah-langkah yang lain itu tidak bisa berjalan, mungkin Satpol PP baru bisa mengambil langkah-langkah taktis seperti itu, istilahnya seperti itu Pak. Jadi memang itu perlu Pak. Jadi tidak semuanya. Memang kalau dihitung semuanya Pak, waduh Perkada Jawa Timur itu wakeh. Nanti KB dia ya Allah kabupaten anggaranku saya itu juga. Nanti juga usulan untuk anggaran ini Pak. Seperti karena Bapak adalah pelayanan dasar penting ini. Dari Bapeda mohon menjadi catatan juga ini. Kalau yang hari ini hadir. Kalau masyarakat nggak tentram, nggak ada perintah masyarakat, chaos bisa seperti itu, ya nggak bisa apa-apa Pak. Seperti itu. 20 hari Jumat kita rencana penandatanganan tanggal 23, 24. Nggak tahu jamnya kapan. Berarti minggu depan sudah harus clear. Tanggal 19 sudah bisa masuk semuanya Pak ya? Bisa Pak ya? Tanggal 19 Pak? Saya kira bisa lah Pak. Ini sudah nanti. Ini paling tidak minggu depan itu sudah clear, nggak ada masalah. Jadi nanti bisa disampaikan ke Pak Mustari, seperti atau ke kami juga tidak apa-apa. Karena terus terang kita juga ini berburu waktu, makin cepat makin baik seperti itu Bapak. Yang memang seperti kami sampaikan tadi bahwa di ruang lingkup ini cukup banyak, cukup besar. Jadi cukup besar. Tapi kalau biasanya tambah kami itu langsung tembak umum Pak. Kalau saya ini misalnya Pak, tembak umumnya misalnya ini. Seluruh kewenangan yang dimiliki para pihak dalam sesuai judul tadi Pak. Itu saya tembak seperti itu kalau saya. Tapi di sini kayaknya Pak Gagung dan teman-teman ini ingin lebih di pelaksanaan itu dirinci lebih rigid lagi. Saya kira 10 bidang ini karena A sampai J itu 10 bidang yang ingin di ruang lingkup itu adalah sangat kita butuhkan bersama itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan kedua pihak, disinergikan bersama terkait dengan 10. Saya kira kebutuhannya akan sangat baik karena di situ ada pertukaran data dan informasi seperti yang dibutuhkan tadi itu, ada gangguan Trantibum 5 dan lain-lain. Bapak punya fungsi sebagai intelijen. Patroli terpadu saya kira perlu, pengamanan dan pengawalan VIP saya kira diperlukan juga, peningkatan kualitas SDM aparatur sangat penting ini. Ini seperti di PP 16 itu dibutuhkan juga. Pengamanan penyelenggaraan pemilu kada, pemilu ini juga menurut saya perlu. Tahun ini kita ada 19 daerah yang melakukan pilkada dan itu rawan juga. Penanganan bencana dan pemadam kebakaran ini juga perlu. Penertiban pelanggaran gangguan ketenangan ini juga perlu. Pengamanan aset juga sangat perlu sekali. Jadi menurut saya itu, jadi kita cukupkan di sini. Tetapi Pak, minggu depan kita batasi Pak Mustari tanggal berapa Pak? 16, 17, 18. Senin depan itu 19, 20. 20 itu hari Jumat, kita rencana penandatanganan tanggal 23, 24. Nggak tahu jamnya Pak kapan. Berarti minggu depan sudah harus clear. Tanggal 19 sudah bisa masuk semuanya Pak ya? Bisa Pak ya, tanggal 19 Pak? Saya kira bisa lah Pak. Ini sudah ada. Teman-teman diajak ngobrol, saya kira sudah ada ini pengalaman yang lalu-lalu itu. Saya kira nggak ada masalah. Gitu kan Pak? Kita sepakat Pak ya, tanggal 19 naskah ini sudah kembali ke teman-teman Satpol PP atau ke saya Pak ya? Oke? Pak Niagara, Mas Niagara? Insya Allah ya. Sampai insya Allah itu 99,99% itu.
nanti itu gak iso itu. Jadi saya kira cukup itu Pak Gagu. Ini mungkin tanggal 19 kita sepakat menerima draft final dari teman-teman Satpol PP Kabupaten Kota. Ini tinggal 14, saya kira nanti bisa diselesaikan bersama. Dan semuanya mendaik Pak Gagu di semuanya 38 kabupaten kota diundang semuanya, tapi hati-hati protokol kesehatan tetap harus berjalan. Begitu. Saya kira cukup, saya kembalikan ke Pak Mustari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pembahasan draft bersama antara Satuan Polisi Pamorja Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Kota. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, ada sharing, masukan dan saran. Harapan kami PKS ini akan kita tanda tangani dalam 2 minggu yang akan datang. Untuk itu harapan kami juga nanti setelah rapat dari sini akan dibicarakan dengan tim kerjasama masing-masing daerah untuk difinalkan. Demikian dari kami, manakala dalam membawa acara ada kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali berikan ke Pak Kabid. Ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih ya pelaksanaan penyusunan draft ya kerjasama ini masih perlu dibahas ya di masing-masing. Saya mengharapkan dalam waktu sekitar seminggu ya sampai tanggal 19 lah. Nah 19 itu tolong nanti dibahas di masing-masing terus segera disampaikan. Nanti setelah disampaikan ya nanti tentunya akan kita lihat ya nanti Pak Ali nanti akan kita sampaikan kembali ya. Nanti draftnya seperti ini, kalau sudah clear baru nanti kita cetak tinggal tanda tangan. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas semuanya ya, atas semuanya. Mungkin ada kurang lebihnya kami dari Satpol PP Provinsi mohon maaf ya. Saya juga mendoakan semoga kita semua bisa kembali ke daerah masing-masing, diberikan keselamatan, kelancaran, dan bisa ketemu keluarga masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.